Jadi BPOM menurut Bapak merasa bahwa secara sengaja menghalang-halangi. Itu kan Mbak yang ngomong. Saya minta konfirmasi dari Pak Terawan. Saya enggak mau, karena itu persepsi. Persepsi bisa apa saja. Saya enggak mau bikin sesuatu hal yang istilahnya tidak menyamankan orang. Tapi saya ingat, saya enggak pernah berhenti. Kenapa? Kepala Badan POM maupun pemerintah saat ini, ya kalau diizinkan saya bulan ini selesai, ya selesai. Bulan depan baru selesai diizinkan, ya enggak apa-apa. Tahun depan, ya enggak masalah. Mau habis 2024 juga tidak ada persoalan. Yang paling penting adalah saya selalu taat pada peraturan. Pak, BPOM kan waktu itu memang mengatakan bahwa ini tidak lolos uji klinis kan? Tidak dapat dilanjutkan. Nah, alasannya apa? Kalau tidak lolos uji klinis, alasannya karena apa? Belum cukup. Belum cukup apanya? Belum cukup, saya tidak tahu. Ya, iya. Ini kan dari sisi medisnya, Pak. Iya. Tetapi BPOM mengatakan belum cukup untuk dilanjutkan pada uji klinis berikutnya. Jadi prinsipnya begini, dalam riset tidak ada namanya medical politik. Tidak ada political riset di bidang medis. Yang ada adalah apa yang kita lihat dalam hasil riset itu. Ya apa tidak. Datanya seperti apa. Itu yang paling bagus. Bukan masalah opini maupun persepsi. Itu tidak benar. Dan kalau itu dilakukan terus-menerus, maka perkembangan ilmu pengetahuan kita tidak akan jalan dengan baik. Coba sekarang terbukti. Prancis mulai mengembangkan apa? Dendritic cell vaccine atau vaksin Nusantara dikembangkan untuk HIV. Ingat sekarang Kanada sama Amerika sedang mengembangkan dendritic cell vaccine digunakan untuk malaria. Kita negara malaria. Saya mulai mengembangkan dendritic vaccine ini dimulai 2013, 2014 sudah kita pakaikan untuk cancer. Dan sekarang sudah berkembang hebat. Amerika pun sudah mengembangkannya, sudah uji klinis, masuk uji klinis 3 untuk glioblastoma multiforme. Saya sudah menulis di jurnal untuk introduction dendritic cell vaccine untuk glioblastoma multiforme. Artinya apa? Kita ini terus bersaing dengan dunia. Dunia sudah melihat bahwa dengan dendritik kita bisa lebih bermanfaat karena one shot forever. Oke, karenanya saya harus bertanya pada Bapak. Jadi ya, Pak Terawan merasa selama ini riset-riset yang Bapak lakukan itu seperti selalu dihalang-halangi untuk maju, berkembang, dan memberikan kontribusi pada medis Indonesia. Ya, karena itulah tergantung dari tergantung dari political will sama goodwill-nya. Apa yang diinginkan? Yang punya peraturan itu ingin apa? Apakah melakukan riset kemudian jadinya malah jadi dianggap tidak punya etika, atau yang bagaimana? Inilah yang harus disadari. Ini bukan kejahatan. Membuat uji klinis, membuat ini bukan kejahatan. Harus diingat ya, itu harus dipahami. Bukan sebuah pelanggaran hukum. Ya, kalaupun dianggap tidak sesuai, ya dipandu. Kalau perlu ikut dibiayai oleh negara. Oh ini tidak pakai uang negara kok.